Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan mulai mempelajari mapel pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada bab pertama, mungkin anak-anak nanti yang kiranya penting bisa dicatat, didengarkan dengan baik-baik. Untuk bab pertama kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini merupakan sejarah bagaimana Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara ini bermula dari ketika Jepang membentuk badan atau badan persiapan badan penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sekian lama, hampir lebih dari 3 abad dijajah oleh Belanda dan Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang ini, Indonesia sudah masuk ke mulut harimau, keluar tapi masuk ke dalam mulut buaya. Jepang datang ke Indonesia ini dengan membawa propaganda bahwa Jepang merupakan saudara dua, ya, sama-sama datang dari Asia, sama-sama penduduk Asia. Jepang ini membela Indonesia, ingin mendukung kemerdekaan Indonesia. Makanya Jepang itu terkenal dengan sebutan 3A di Asia. Jepang pelindung Asia, pemimpin Asia, dan cahaya Asia. Proklamasi kemerdekaan itu tidak lepas dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jadi proklamasi bisa terwujud itu berkat antara lain Jepang kalah dari sekutu. Karena Jepang itu pernah pada Perang Dunia Kedua itu pernah menang melawan koloni Eropa di Asia Pasifik yang terkenal dengan Perang Asia Timur Raya. Ketika Jepang sudah terdesak karena kekalahannya, jadi Jepang itu ya juga pernah unggul tapi tidak bertahan lama. Ketika Jepang sudah terdesak dalam kekalahan, puncak-puncaknya adalah ketika negara Jepang itu terkenal dengan bom nuklir yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima. Maka kesempatan Indonesia untuk meminta janjinya Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Maka Jepang sebelumnya membentuk sebuah badan dengan istilah Dokuritsu Zenbu Osaka, itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesianya itu BPUPKI, yang disingkat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia yang Jepang menjanjikan dan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI ini pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret tahun 1945. Jawa Baru itu sebuah media buatan Jepang. BPUPKI direalisasikan dan resmi dilantik pada tanggal 28 April tahun 1945. Itu secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang yang anggotanya berjumlah 67 orang
Yang 60 orang ini terdiri tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang ini perwakilan dari pemerintahan pendudukan Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat dengan 2 wakil ketua. Yang pertama ini wakilnya dari Jepang, Isi Bangase Yoshio, dan Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ada sidang resmi, juga 1 kali mengadakan sidang tidak resmi. Sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Isi dari sidang tersebut membahas tentang dasar negara. Pada sidang pertama inilah yang juga disebut dengan detik-detik lahirnya Pancasila. Yang kedua, sidang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Isi dari sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau yang sekarang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum agenda sidang diawali, ini membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia. Apa bentuk negara kita ini? Maka Soekarno itu dengan argumennya karena negara Indonesia itu terdiri dari kepulauan, ya, lebih dari 17.000 pulau, makanya Indonesia ini disepakati sebagai negara kesatuan bentuknya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sistem pemerintahannya berbentuk republik. Nah, kemudian sidang ini dilanjutkan dengan membahas konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan undang-undang. Nah, pada pelaksanaan sidang tidak resmi ini hanya dihadiri beberapa orang, jumlahnya 38. Sidang tidak resmi ini terjadi ketika masa jeda yang 1 Juni itu sampai tanggal 10 Juli itu masa jeda, masa reses kalau DPR. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sidang tidak resmi ini dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Dan sidang BPUPKI ini dilaksanakan di gedung Yosangi-in yang sekarang itu terkenal dengan gedung Pancasila, ada di Jakarta. Nah, perumusan dasar negara. Apa itu dasar negara? Kenapa setiap negara itu harus mempunyai dasar negara? Dasar negara itu merupakan landasan kehidupan, sikap hidup, pandangan hidup dalam bernegara, di mana setiap negara itu harus atau mesti memiliki landasan untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Dasar negara untuk suatu negara adalah suatu dasar yang dapat mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Dalam suatu negara, dasar negara itu memiliki peran penting, karena negara yang tidak memiliki dasar negara itu negara tersebut tidak memiliki sebuah pedoman, tidak mempunyai pijakan dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Ibarat sebuah bangunan kalau tidak ada pondasinya ya tidak kuat. Termasuk Indonesia punya dasar negara yang nantinya disepakati adalah Pancasila. Karena setiap negara-negara di dunia itu mempunyai dasar negara yang berbeda-beda. Pada sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh yang ketika itu mengusulkan rancangan dasar negara. Maju pidato, yang pertama itu ada
Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI yang pertama, hari pertama tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan dalam pidatonya secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1, punya dasar peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945 hari 2, Dr. Supomo juga menyampaikan dalam pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo ini, dasar negara Indonesia merdeka antara lain 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, hari terakhir, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Jadi tanggal 1 Juni itu mulailah muncul nama Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni itu pemerintah menyatakan bahwa Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Pancasila itu lahir tanggal 18 Agustus. Soekarno, rumusan dasar negaranya yang diusulkan antara lain 1, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi sila kelima Soekarno adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ada beberapa foto ketika Soekarno menyampaikan pidatonya, ada sidang BPUPKI yang sedang berjalan. Nah, pada akhir masa persidangan pertama, masa sidang pertama, Ketua BPUPKI ini membuat panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan, karena dari ketiga tokoh tadi usul-usulannya itu masih belum disepakati ya, karena masih sebatas usulan. Maka setelah persidangan ini BPUPKI membuat panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usul-usul atau usulan dari para anggota yang akan dibahas pada masa sidang kedua atau sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang. 8 orang antara lain Insinyur Soekarno, terus ada Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Alexander Andreas Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil tadi yang 8 orang ini mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukai. Nah, pada rapat ini terus membuat panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang. 9 orang itu antara lain Insinyur Soekarno sebagai ketua, terus ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andreas Maramis, Ahmad Subarjo ini dari golongan nasional, terus ada Kyai Wahid Hasyim dari tokoh NU dari Jombang, Kyai Haji Kahar Mundakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusumo Troko Suyoso ini dari golongan Islam.
Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9, terkenal. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul perumusan dasar negara. Nah, ini Panitia 9, bisa kalian lihat di layar. Nah, Panitia 9 itu mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jakarta Timur, Jalan Pegangsaan. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 ini mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rapat tersebut itu berjalan alot, saling adu argumen. Kenapa? Karena terjadi perdebatan antara peserta rapat tentang rumusan dasar negara. Terutama ini soal agama dan negara. Nah, persetujuan Panitia 9 termaktub itu di dalam satu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno, itu dinamai dengan Muqaddimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo itu disebut Gentleman Agreement, 4 pilar kebangsaan. Kalau sekarang 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan nasionalisme. Panitia kecil penyelidik usaha atau penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Muqaddimah ini dapat menghubungkan atau mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Nah, selanjutnya naskah ketiga rapat kecil tadi dibawa ke dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Bunyi tersebut antara lain: 1. Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Nah, yang menjadi problematika ketika rumusan dasar ini dalam Piagam Jakarta itu adalah tercantumnya sila pertama. Sila pertama itu yang bunyinya mewajibkan bagi para pemeluk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ini mendapatkan protes dari kalangan Protestan maupun Katolik. Ya, sama-sama warga negara, jika nantinya tetap disahkan menjadikan ketimpangan bagian penduduk timur Indonesia. Maka keberatan tersebut yang disampaikan Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta itu mendapatkan usulan-usulan dari orang-orang tersebut, terus dibawa ke dalam sidang PPKI. Ini dimusyawarahkan sehingga muncullah mufakat bahwa sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu tanggal 18 Agustus. Makanya pendapat lain hari lahir Pancasila 18 Agustus ya berdasarkan dari Pancasila yang sekarang ini, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan yang beranggapan Pancasila lahir tanggal 1 Juni itu ya lahir dari gagasan Soekarno. Sampai di sini penjelasan dari Bapak. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih.